mulai ya, kita record ya. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Jadi pada pertemuan minggu yang lalu Pak Edi sudah tugaskan kalian untuk menjawab pertanyaan istilah yang terkait dengan semiotika, kemudian kalian presentasikan hari ini ya. Iya, Pak. Supaya nanti semuanya mungkin bisa mempresentasikan, tidak semuanya harus dipresentasikan ya. Nanti yang Pak Edi tentukan saja. Jadi sebelumnya mungkin Pak Edi akan lihat dulu di Google Classroom ya, ternyata ada yang belum mengumpulkan itu ya. Jadi, Aziz malah belum mengumpulkan ya, Aziz. Aziz belum mengumpulkan tugas 1 ya, Aziz? Sudah ya, Pak? Ya, belum nanti, belum di sini kok masih kosong. Masih belum. Oh, di submit yang ini, Pak, yang pengertian dalam semiotika ini. Sudah, Pak. Ya. Ini semiotika desain. Ini si Aziz tidak ada. Coba di-refresh, Pak. Baru aja tak kumpul. Oke. Oke, sudah masuknya. Tinggal Supriyati Bayu Susun. Baik. Salah ngupload ini berarti. Ngupload. Ya. Oke. Langsung saja. Coba dari hasil belajar kalian dari tugas itu, Hamdan, silahkan Hamdan. Kamu bangkan di awal. Oh, baik, Pak. Ya. Pengertian dalam semiotika. Semiotika atau ilmu ketandaan juga disebut studi semiotik atau studi semiologi. Adalah studi tentang makna keputusan. Ini termasuk studi tentang tanda. Hamdan. Gimana, Pak? Nggak bisa kamu share PPT? Ya, Pak. PPT-nya nggak bisa kamu share? Nggak bisa, Pak. Ini pakai HP sama pakai catatan, Pak. Oh, sebenarnya kalau pakai HP pun PPT-nya dijadikan PDF bisa, share dokumen. Sebentar, Pak. Halo. Sama hari itu. Coba habis Hamdan nanti Abel disiapkan ya, Abel. Bisanya di laptop, Pak.
Tapi di kamera belakang belum tak masukkan ke HP. Oh ya sudah. Oke. Kamera belakang saja. Apanya? Ya, kamera belakang. Pengertian semiotika. Semiotika atau ilmu ketandaan disebut studi semiotik dan dalam tradisi sausuran disebut semiologi adalah studi tentang makna keputusan. Ini termasuk studi tentang tanda-tanda dan proses tanda atau sintesis, indikasi, menunjukkan kemiripan analogi, metamorfosa, Malah raketok gambarnya kan? indikasi. Gimana Pak? Gambarnya malah raketok. Tidak kelihatan Pak. Ya. Kamera depannya, ya, terangkan dulu. Oh iya Pak. Ya. Berarti dijelaskan saja Pak. Ya. Yuk orang yang gambarnya tuh. Oke. Kemudian pengertian tanda dan proses penandaan. Sesuatu yang bagi seorang berarti sesuatu yang lain atau sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain dari sesuatu itu sendiri. Seperti metafora. Menurut Carlos Sanders, salah seorang dari dua tokoh terkemuka semiotika, alam semesta dipenuhi dengan tanda atau secara eksklusif tersusun oleh tanda-tanda. Kemudian segala sesuatu yang dapat dilihat atau diamati atau dapat dibuat, teramati bisa disebut tanda. Sesuatu yang dimaksud dapat berupa gagasan, pikiran, pengalaman, atau sesuatu yang dialami. Kemudian jika A dikenal dan diketahui mewakili B, maka A adalah tanda, A adalah lampu lalu lintas yang berwarna merah menyala. Maka pengendara kendaraan bermotor tidak boleh menyeberang jalan. Tanda dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ikon, simbol, dan juga indeks. Ya cukup. Kamdan tadi ya. Kamdan tadi menjelaskan tentang pengertian semiotika. Apa tadi? Pengertian tanda. Suatu Tanda yang bagi seorang berarti sesuatu yang lain. ya, jadi tanda itu merepresentasikan sesuatu yang lain di luar dunia. Ya, itu kan tadi penjelasan tanda tadi. Jadi sebuah tanda itu mewakili dari sesuatu yang lain. Ya. Jadi kalau tadi lampu apa namanya, lampu merah, Lampu lalu lintas. Merah mewakili apa itu? Berhenti Pak, merah berarti berhenti. Makna dilarang berjalan atau berhenti. Jalan. Ya. Jadi lampu warna merah tadi mewakili sesuatu makna yang lain, yaitu dilarang berjalan atau berhenti. Nah, kalau lampu hijau berjalan, ini bukan mewakili yang lain. Tapi sementara makna warna merah di dalam bendera itu kematian, maknanya terkait dengan kematian. Nah, ini walaupun sama warnanya merah, tapi mewakili sesuatunya berbeda. Nah, ini semiotika mempelajari apakah sesuatu itu mewakili sesuatu yang lain, maka dikaji kemudian. Atau kita ciptakan, misalnya logo itu mewakili perusahaan. Nah, itu berarti logonya tadi merepresentasikan suatu perusahaan. Baik. Abel. Coba Abel, silakan Abel. Pengertian semiotika. Semiotika berasal dari kata Yunani semion yang berarti tanda
dan logi yang berarti ilmu. Secara umum, semiotika adalah ilmu tanda atau cabang ilmu yang berurusan dengan pengajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, Ya, sistem sebentar, tanda dan proses yang sebentar, berlaku. Bel. Bel, kamu PPT-nya nggak bisa kamu tampilkan? Sebentar. Tampilkan. Sudah, Pak? Ya. F5. Secara umum, semiotika adalah ilmu tanda atau cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, sistem tanda, dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda, bahasa kode, dan sinyal. Dalam Inggris, tanda adalah sign. Contoh semiotika dalam kehidupan sehari-hari mengacungkan jempol pada kawan kita berprestasi dalam ini, seperti itu baik dari saya maupun dari teman-teman yang berprestasi. Pengertian tanda. Menurut tanda dalam kajian semiotik, tanda merupakan konsep tanda yang dijadikan sebagai bahan analisis, di mana di dalam tanda terdapat makna sebagai bentuk interpretasi pesan yang dimaksud. Secara sederhana, tanda cenderung berbentuk visual atau fisik yang ditangkap oleh manusia. Semiosis proses tanda adalah segala bentuk aktivitas perilaku atau perilaku yang melibatkan tanda, termasuk proses produksi makna. Suatu tanda adalah segala sesuatu yang mengkomunikasikan suatu makna itu, bukan tanda itu sendiri, kepada penafsir tanda itu. Makna itu bisa disengaja, seperti kata yang diucapkan dengan makna tertentu, atau tidak disengaja, seperti gejala menjadi tanda kondisi medis tertentu. Tanda dapat berkomunikasi melalui indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, atau rasa. Ya, cukup ya. Ini Pak Edi ingin jelaskan dulu ini ya. Coba tampilkan tadi lagi, Ben. Tadi. Slide-mu tadi. Yang tadi. Ya, Pak. Ini supaya yang tadi, yang halaman tadi. Oke, kamu jelaskan. Terus? Yang mana, Pak? Terus? Yang semiosis. Ya, itu.
Pengertian dasar. Ya, yang ini. Baik ya. Jadi tanda itu sesuatu yang berbentuk visual ataupun fisik. Nah, berbentuk visual itu anaknya bisa dilihat. Berbentuk fisik bisa jadi dia itu berwujud fisikal. Misalnya tugu. Nah, tugu monumen itu juga merupakan suatu tanda bahwa di situ ada melambangkan atau mewakili sesuatu yang lain. Prasasti. Jadi itu merupakan bentuk fisik yang bisa menjadi tanda. Jadi kalian bisa melihat tanda sebagai sesuatu yang visual atau fisik. Kemudian tanda itu bisa dimaknai. Ada makna yang terkandung di dalam tanda. Dan bisa ditafsirkan. Kita bisa menafsirkan sesuatu itu menandai apa. Di prasasti, misalnya sebuah prasasti itu menandai adanya peringatan terhadap suatu peristiwa. Nah, di situ kita bisa memberikan makna. Atau tugu batas kota, itu menandakan bahwa ini kita memasuki daerah wilayah kabupaten yang lain. Ada tugu batas kota. Nah, itu berarti kita bisa menginterpretasi makna yang terkandung di dalam tanda. Nah, proses pemaknaan suatu tanda itu disebut semiosis. Ya. Jadi proses yang melibatkan tanda, bahkan termasuk memproduksi tanda, makna dalam tanda itu adalah proses disebut sebagai semiosis. Ya. Jadi nanti kalian harus bisa melakukan semiosis ini, melakukan pemrosesan makna di dalam sebuah tanda. Ya. Di mana kalian bisa menciptakan sesuatu dan mengkomunikasikan makna itu kepada orang lain. Karena kalian akan membuat logo misalnya, logo itu adalah salah satu bentuk simbol. Simbol ini adalah perwujudan dari tanda. Tadi si Hamdan akan meneruskan, bentuknya ada 3, indeks, simbol, sama ikon. Ya, itu kalau menurut Pierce. Ya. Nah, jadi misalnya orang demam, panas, suhu badannya panas. Lah ini COVID-19 ini tandanya apa? Oh, suhunya salah satu tanda indikator pertama adalah orang yang masuk Indonesia akan dites dulu suhunya dan itu menandakan adanya suatu gejala awal dari dugaan corona, terjangkit corona. Suhunya di atas 38 derajat Celcius. Tapi interpretasi makna suhu di atas 38 tadi belum tentu berarti corona, bisa penyakit lain ya. Tapi itu merupakan tanda awal yang bisa ditangkap. Ini kalau tanda medis dalam kondisi tertentu bisa ditangkap, dimaknai tertentu pula. Jadi tanda itu bisa dikomunikasikan melalui indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman atau rasa. Misalnya kalau orang Jawa gitu, ini kok ada bau apa namanya, telo bakar gitu. Oh ini cedak karo gendruwo. Ini ada bau kembang setaman, ini kuntilanak. Ini kadang-kala mitos-mitos di Jawa itu dengan tanda penciuman ataupun pendengaran misalnya. Pendengaran itu kentongan ini sering digunakan, kentongan untuk kebakaran. Seperti apa? Adanya kejahatan, ketukan, pukulan kentongannya seberapa, itu suara tadi merupakan tanda ya, yang mengandung makna tertentu. Ya, saya kira ini dari ABN itu sudah cukup. Oke, Mujib, silakan Mujib. Mujib.
Ya, Mujib. Gimana, Mujib? Semiotika adalah ilmu penandaan. Semiotika merupakan studi Nggak bisa mengenai ditampilkan makna. di share screen. Pakai HP, Pak. Bisa nggak ya? Bisa pakai HP. Bentar, Pak. Filemu apa? PPT ya. PPT. File Ya. dokumen. Ya. Adit, siapa yang ini pakai PC? Adit, gimana Adit? Saya pakai HP, Pak. Kemarin Pak Edi perintahkan sebenarnya kalau PPT itu, kalau kamu mau share, gampangnya kamu ubah jadi PDF dulu. Supaya di-share dokumen, nanti muncul dari HP-mu, di-share di layar. Ya. Siapa yang sudah dalam bentuk PDF? Di HP juga bisa pakai PDF, pakai PPT. PPT. Ya coba kamu Hasim, coba. Jelasin lagi, Pak. Apa nampilkan PPT. Ini pakai apa? Pakai PPS. PDF. Nah, ini contohnya pakai PDF. Bukan ini PPT ya, Pak? PPT. Bisa tapi. Oke, silakan. Oh ya. Jadi PPT Sudah kelihatan belum? Ya. Kalau mirip gimana? Landscape kameranya supaya agak lebih besar. Kameramu miring kan, landscape kan? Gini, Pak. Udah belum? Ya, sudah. Oke, ya ini kan lebih jelas. Oke, coba kamu. Semiotika Oke, ini berasal sudah tadi dari kata dijelaskan Yunani. terus, lanjutkan. Sudah, yang sudah. Udah terus sampai mana, Pak? Terus. Tanda. Coba prinsip semiotika gimana? Simbol. Prinsip. Yang dibagi 3 ini, Pak. Ya, sebelumnya tadi. Prinsip semiotika. Oh, yang ini. Oke, prinsip semiotika. Desainer menggunakan gambar untuk berkomunikasi. Ketika gambar dikembangkan melalui harapan prinsip-prinsip semiotik, transaksi dapat dibuat berarti lebih dari itu. Akan tampak pada pandangan pertama. Jenis citra, gaya, dan presentasi, kualitas, dan bagaimana hal itu telah diproduksi, semua dapat menambahkan lapisan makna pada desain keseluruhan. Menggambar arti yang berbeda dari konteks di mana ia ditempatkan. Desain B berlawanan. Untuk madu waitrose adalah contoh yang baik sebagai 3 garis sejajar pada tubuh lebah menjadi E dalam konteks deretan huruf yang ditempatkan. Ruang lingkup semiotik ada 3 yaitu simbol, gambar, dan simbol indeks. Simbol adalah representasi fisik yang dikenali dari pokok-pokoknya, sementara gambar bergantung pada pemahaman bersama. Misalnya anjing. Juga bisa menjadi simbol dan lain-lainnya. Tanda sering menjadi elemen grafis yang digunakan untuk visual mewakili objek, orang atau ide dengan mengurangi kekarakteristikan. Sederhana dan langsung dikenali, misalnya melalui tanda atau penanda. Simbol, gambar visual kuda ini merupakan gambar yang terlihat seperti kuda. Gambar ini merupakan gambar tapal kuda pada tingkat yang paling dasar, tetapi menyiratkan arti lain seperti balap kuda dan bahkan keberuntungan. Ketiga, indeks. Ini adalah link atau indeks ke kuda atau pandai besi. Dan juga tanda lalu lintas. Ini gambarnya agak terlalu jelas. Dan juga ini tanda lalu lintas. Nah, ini tanda dilarang pacaran. Dan selesai. Kok semuanya di-mute kenapa? Baik, dunia
desain komunikasi visual itu tidak pernah lepas dari tanda, karena kalian mengkomunikasikan sesuatu dengan tanda. Jadi ini perlu kalian pelajari tentang tanda, karena kalian akan menggunakan tanda dalam mengkomunikasikan pesan dalam karya-karya desain kalian nanti. Jadi, nanti kita akan juga analisa beberapa tanda di dalam iklan. Iklan itu akan muncul berbagai macam tanda. Tugas Pak Edi yang pertama, yang berikutnya adalah ya, setelah kalian pelajari tentang pengertian tanda, ya, kemudian kalian mempelajari tentang bentuk tanda tadi, ya. Jadi kan ada 3. Satu adalah simbol atau 2 ikon, 3 indeks. Ikon itu adalah tanda yang merepresentasikan kemiripan pada dirinya. Nah, jadi ikon, misalnya kalau ikon printer di dalam software, kan itu ada tampilan layar, itu ada ikon printer, maka ikonnya adalah gambar printer yang sebuah gambar sederhana dari bentuk printer, itu adalah ikon. Orang masuk kamar mandi toilet Jepang itu tidak perlu paham tulisan Jepang dan maknanya, tapi cukup melihat tanda gambar orang laki-laki dan perempuan berjajar itu menandakan di situ memang tempat toilet. Jadi dari bahasa tanda orang mengerti, oh di sana toilet. Jadi itu adalah ikonik, tanda ikonik, ikon. Ya. Kemudian kalau simbol contohnya tadi bendera, lampu lalu lintas, itu hubungannya apa? Tanda merah kok berhenti, kesepakatan saja. Jadi simbol itu adalah mengandung makna yang arbiter atau semena-mena. Orang boleh menafsirkan tergantung kesepakatannya. Telah diputuskan bahwa disepakati bersama masyarakat bahwa tanda merah itu adalah untuk berhenti, lampu menyala merah berhenti, lampu kuning itu hati-hati, lampu hijau berjalan. Logo itu, simbol itu adalah kesepakatan. Kita perlu mengkomunikasikan pesan itu kepada orang lain supaya dimengerti. Tapi kalau ikon kan dengan melihat bentuknya tanda tadi itu orang bisa mengerti maknanya karena mengandung kemiripan. Sementara kalau indeks itu terkait dengan atribut. Misalnya contohnya jejak dinosaurus, jejak kaki. Nah ini dinosaurus. Oh ini maling. Kakinya berjinjit-jinjit. Nah, gitu kan. Oh ini tapak harimau. Nah, tapak-tapak itu tadi merupakan indeks yang mengarahkan pada sesuatu. Ataupun dia menjadi atribut kelengkapan. Misalnya kalau tentara, kita mau tentara itu indeksnya apa coba? Sulfa. Halo Sulfa. Sulfa. Halo Sulfa. Sulfa. Sulfa bangun Sulfa. Ketiduran. Ketiduran. Halo Sulfa. Ilham. Coba tampilkan mukanya, jangan fotonya yang menerong kok. Ya, Pak. Ya. Ya, Sulfa sama Ilham, coba. Pak Edi ingin diskusi kepada kalian. Ya, Pak. Ya. Tanda, Pak. Tadi Pak Edi terangkan tentang ikon, simbol, indeks. Coba kamu berikan contoh tentang indeks. Indeks. Kalau di Indeks. Indeks itu kayak keterangan produk gitu, Pak. Indeks itu jenis tanda. Standar. Ya, jenis indeks itu adalah jenis tanda
yang bentuknya itu terkait. Merah-merah tanda komunis. Apa tadi? Merah-merah tanda komunis. Itu simbol. Ya, itu Kalau simbol. Kalau merah karena tidak ada terkait ya. Komunis itu kan lambangnya apa? Palu dan arit. Nah, palu dan arit itu adalah indeks. Karena apa? Itu adalah atribut petani dan buruh. Itu kelengkapan petani dan buruh. Jadi sesuatu yang mengkaitkan dengan atribut yang lain, kelengkapan yang lain itu indeks. Misalnya tadi, jadi palu aritnya Partai Komunis itu adalah mengkaitkan dengan kaum proletar, kaum buruh dan kaum petani. Nah, kaum petani itu adalah aritnya, kaum buruhnya itu adalah palunya para pekerja industri itu peralatan mereka. Ya, jadi itu indeks. Kalau tentara, apa tentara indeksnya sebagai indeksnya? Apa? Siapa yang bisa? Sulfa. Apa Sulfa? Kalau tentara indeksnya apa? Ada yang tahu? Kayaknya Pak yang Pakaian loreng. Ya. Granat. Topi baja. loreng. Senjata. Nah, itu adalah sebenarnya indeks dari prajurit. Nah, itu indeks dari prajurit. Ya, karena kelengkapan. Tapi kalau ikonnya gimana kalau menggambarkan ikon prajurit? Ya, gambar kartun lengkap seorang tentara memegang senapan, ya, digambarkan siluetnya seperti, nah itu ikon atau tank. Kalau tank itu juga indeks, itu atribut kelengkapan. Kalau laki-laki, kalau perempuan apa indeksnya? Simbol Rok, ya, rok itu adalah indeksnya dari perempuan. Baik ya. Nah, baik ya. Semuanya sudah mengumpulkan tugasnya ya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Nanti itu untuk awal kali. Nah, sekarang tugas lanjutannya apa? Setelah kamu itu mengkaji pengertian-pengertian tadi, sekarang tugas kamu adalah mencari bentuk-bentuk tanda yang ada di sekitar kamu. Ya, mencari bentuk-bentuk tanda yang ada di sekitar kamu dan jelaskan maknanya. Dan jelaskan maknanya. Kamu cari 5 kelompok tanda ya, yang di sekitar kamu. Ini Pak Edi bagi tugasnya nanti di apa namanya di grup dan Google Classroom. Masing-masing beda-beda ya. Misalnya contohnya gini. Ada yang mencari tanda lalu lintas. Tanda lalu lintas yang berbentuk gambar. Ada yang mencari tanda lalu lintas yang berbentuk bangunan fisik. Misalnya polisi tidur. Apa makna polisi tidur? Jembatan. Hah? Polisinya capek. Bukan. Polisi tidur apa maknanya? Pelan-pelan. Ada perguluan. Ya, agar pelan-pelan. Ya, itu ada polisi tidur. Nah, itu sebenarnya tanda supaya kita tidak boleh kenceng-kenceng jalan di situ. Ya. Itu kan tanda. Nek kamu nekat ya Tanda-tanda kehamilan boleh, Pak? Apa? Tanda-tanda kehamilan apakah? Iya, itu kan perspektif itu kan ada dua garis toh. Kalau hamil apa? 2 garis merah. 2 garis merah. Itu juga tanda. Itu adalah tanda juga. Nah, nanti Pak Edi akan misalnya tanda di sekitar pom bensin. Nah, kan banyak sekali tanda-tanda di sekitar pom bensin. Ya.
Nanti Pak Edi bagi ya, supaya Nggak boleh keluar. kalian cari 5 tanda di suatu lokasi atau suatu konteks tertentu. Nanti Pak Edi bagi masing-masing, misalnya Hamdan apa, Abel itu apa, Ilham apa, supaya tidak sama nanti Pak Edi yang bagi ya. Jadi tugas kalian adalah Baik, Pak. mencari 5 tanda di suatu lokasi atau konteks tertentu, terus nanti cari maknanya apa. Ya, cari maknanya apa. Jangan jauh-jauh dari rumah, Pak. Oh, bisa searching di googling kok. Ya. Jadi nggak usah Oh, keluar. bisa googling, Pak. Bisa googling. Boleh, Pak. Oh ya. Boleh. Nggak usah keluar rumah. Boleh, bisa googling. Cuman tadi kalian harus mengidentifikasi tanda-tanda yang Pak Edi tugaskan tadi. Kalau itu apa? Kelompok itu. Misalnya contohnya itu tadi. Nanti ada yang Pak Edi tugaskan misalnya cari tanda 5 tanda di pom bensin. Dari tanda dilarang merokok, tanda masuk, tanda hati-hati, tanda macam-macam tanda ya. Itu tanda simbol Pertamina. Itu pokoknya di situ ada 5 tanda yang kamu temukan. Aku partai wae, kita sakit tandanya nak partai. Atau misalnya 5 ya. Jadi misalnya tanda tangan tadi ya, tadi jempol ya. Yang lain apa? Nah, yang lain apa? Nih. Tangan. Ini. Tangan. Di tengah. Metal. Ini macam-macam tandanya. Bahkan kemarin anak Surun ternyata ada tanda-tanda maling. Maling itu punya tanda. Dia menemukan, dia bisa menjelaskan tanda-tanda maling. Antara komunitas pencuri itu ada tandanya. Itu anak Surun kemarin. Baik, nanti Pak dibagi ya. Ya, saya kira cukup sekian dulu penjelasan Pak Edi dan diskusi kita. Nanti tugas berikutnya lihat di classroom. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.